Oke, baik teman-teman, kita akan melanjutkan uh, Learn HTML by Building a Cat Photo App di FreeCodeCamp ya. Kemarin sudah melakukan challenge yang ke-12. Selanjutnya kita coba di challenge ke-13. Oke, di step 13 ini kita sudah menambahkan teks cat photos di dalam elemen P-nya, di elemen paragrafnya, di dalam link A. Di step 13 ini kita tidak membutuhkan link tambahan di dalam PHP elemen. Jadi kita harus menghapus link href ini, link to cat picture ini di bawah elemen P-nya. Hapus, check your code, submit. Lanjut ke step 14. Untuk membuka link di tab baru, kita bisa menggunakan yang namanya atribut target di dalam elemen A. Jadi ketika kita klik linknya ini, maka dia akan membuka tab baru di browser teman-teman. Untuk penerapannya, kita bisa membuat atribut target dengan isian value underscore blank untuk membuka link dokumen di tab baru di dalam jendela browser kita. Ini contoh penulisannya. Di sini kita diminta untuk menambahkan target atribut dengan value blank. Bisa kita copy, tambahkan di dalam tag A-nya. Jika kita klik, dia akan langsung ke link cat photo app-nya di tab baru teman-teman. Klik submit. Kemudian di step 15. Nah, di step 15 ini, di step sebelumnya kita sudah menggunakan elemen anchor untuk membuat teks itu memiliki link halaman web. Dan di step 15 ini kita akan membuat link halaman web itu bisa diklik dari gambar kucing ini. Ini contoh penerapan kodenya. Jadi di tag image atau di tag gambar yang sudah kita buat, kita membuat lagi tag anchor di atasnya yang menuju ke halaman web tertentu. Di sini dia diminta untuk membuat tag elemen yang menuju ke halaman freecatphotoapp.com menggunakan atribut href. Kita buat tag anchor save, kemudian isiannya ini. Selanjutnya tag penutupnya jangan lupa. Jadi ketika kita klik gambar kucing ini, maka dia akan langsung menuju ke halaman web FreeCat Photo App. Nah, secara teknis seperti itu. Kita klik submit, naik challenge. Kita lanjut ke step 16. Sebelum menambahkan konten apapun, kita harus membuat sebuah elemen yang namanya section untuk memisahkan konten gambar foto di konten kita selanjutnya. Tag section ini digunakan untuk mendefinisikan section atau bagian di dalam dokumen seperti chapters, header, footer, dan section yang biasa ada di dalam dokumen HTML. Ini biasa disebut dengan semantic element yang memudahkan kita untuk mengakses menggunakan SEO atau Search Engine Optimization. Kita bisa memasukkan tag H2, komen, paragraf, dan juga anchor link elemen di dalam sebuah elemen section. Ini contoh penerapannya. Di sini di step 16 dia meminta untuk halaman untuk tag H2, tag P, dan tag anchor ini di dalam sebuah section.
kita buat lagi section, kita jadikan di dalam satu section ya. Oke, sudah sesuai, submit and go to next challenge. Di step 17 kita diminta untuk menambahkan section baru. Kita tambahkan section kedua di bawah elemen section yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat lagi section baru, section, jangan lupa tag penutupnya section. Cek. Oke, lanjut step berikutnya. Di step 18 dengan section kedua, kita di dalam section kedua kita disuruh untuk menambahkan elemen heading 2 dengan isian teksnya catalyst. Buat heading 2 atau judul header 2 dengan judul catalyst. Catalyst sudah muncul di sini. Klik check berkode and submit next challenge. Di step 19 kita sudah menambahkan heading elemen di bawah heading 1 atau subjudulnya. Setelah heading 2 kita perlu menambahkan lagi section elemen dan menambahkan sub di dalam subjudul catalyst. Oke, di dalam halaman section yang kedua ya, kita tambahkan heading 3 subjudul dari catalyst dengan isian things cat wow lagi. Oke, next challenge. Di step ke-20 kita perlu membuat yang namanya unorder list. Unorder list itu seperti list poin per poin ya. Jadi unorder list itu seperti poin-poin, itu kita bisa membuatnya menggunakan elemen UL. Kita diminta untuk menambahkan elemen UL ini di bawah heading 3 yang berisikan things cat wow. Kita buat UL, kita buat tag penutupnya juga. Untuk sementara dia belum muncul apa-apa, kita lanjut lagi. Oh, ini tulisannya gede. Perhatikan ini kecilnya. Kemudian di step 21 kita diminta untuk menambahkan elemen LI untuk membuat item atau list item yang tidak bernomor. Biasanya kalau kita membuat list kan ada angka 1, 2, 3. Nah, kalau kita menggunakan unorder list itu nanti biasanya berbentuk dot atau titik untuk listnya. Contoh penggunaannya seperti ini. Nah, di dalam UL element kita buat listnya ada catnip, laser pointers, dan lasernya. Kita buat tag LI, jangan lupa tag penutupnya. Kita buat 3 ya, karena ini kita mau buat 3 list. Ini sudah muncul ada 3, kita kasih isian listnya. Ada catnip, laser pointers, dan lasernya. Lanjut.